Halo teman-teman, saya Nikola Saputra ingin mempresentasikan tentang Green Computing dan Sustainable AI. Jadi, yang pertama, pengertian dari Green Computing ini adalah praktik penggunaan sumber daya komputasi secara efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jadi beberapa variabelnya adalah penggunaan energi efisien, terus pengurangan limbah elektronik, desain ramah lingkungan, pengurangan jejak karbon, manajemen sumber daya, dan visualisasi. Tujuan dan prinsip utama dari green computing ini adalah efisiensi energi, pengurangan limbah elektronik, pengurangan jejak karbon, penggunaan sumber daya terbarukan, dan optimalisasi sumber daya. Prinsip kuncinya adalah green design. Jadi kita ngerancang produk yang hemat energi sama bahan yang dapat kita recycle. Yang kedua, green manufacturing. Proses produksi ini harus ramah lingkungan dan efisien. Yang ketiga, green use. Jadi kalau kita mengoperasikan perangkat harus secara efisien. Misalnya mungkin ada bisa otomatis mati jika nggak digunakan gitu. Yang keempat, green disposal. Kita mesti mendaur ulang atau ngebuang limbah elektronik secara bertanggung jawab. Pengertian sustainable AI itu adalah pendekatan holistik dalam pengembangan, menerapkan dan mengelola sistem AI yang mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi sepanjang siklus hidup AI. Kita mesti mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, lalu jejak karbonnya juga, manfaat jangka panjangnya juga dari AI itu, lalu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dari AI tersebut. Hubungannya apa sih green computing dan AI ini? Green computing ini mendukung AI, jadi dia itu menyediakan infrastruktur yang efisien, lalu ngurangi jejak karbon pusat data yang menampung sistem AI, dan memastikan penggunaan perangkat keras yang lebih ramah lingkungan untuk pengembangan AI. Terus AI yang mendorong praktik green computing mengoptimalkan konsumsi energi. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi pendinginan dan manajemen beban kerja server. Yang ketiga, memprediksi dan mengelola penggunaan energi secara lebih baik dalam infrastruktur IT. Dan terakhir, menganalisis data untuk mengidentifikasi area pemborosan energi dan limbah elektronik. Tantangan lingkungan AI ini adalah konsumsi yang tinggi, energinya tinggi untuk dikonsumsi dalam pelatihan model AI. Terutama yang kompleks. AI yang kompleks itu butuh energi yang tinggi dalam pembuatannya. Lalu perangkat keras yang digunakan AI itu juga dalam produksinya juga perlu banyak sumber daya. Terus perlu air untuk pendinginan hardware-nya AI ini, karena kan mereka mengeluarkan panas berlebih sehingga harus didinginkan menggunakan air. Yang keempat, emisi karbon. Banyak sih pusat data yang masih ngandelin sumber energi fosil, jadi bakal ngasilin limbah karbon yang cukup banyak. Yang kelima, siklus hidup perangkat keras. Kebanyakan perangkat keras AI itu relatif singkat masa penggunaannya, jadi bakal ningkatin limbah elektronik yang dibuang. Dan terakhir, dampak lingkungan ekstraksi bahan baku. Penambangan bahan baku yang langka untuk komponen AI itu punya dampak lingkungan yang merusak. Strategi untuk menuju AI hijau ada 6. Yang pertama, optimasi algoritma dan model. Yang kedua, efisiensi perangkat keras, lalu pusat data berkelanjutan, terus pengembangan berbasis data, pemantauan dan pengukuran, dan terakhir kolaborasi dan inovasi. Contoh penerapan nyatanya ada di sini, ada 5.
Yang pertama ada Google Carbon Neutral Data Centers. Mereka ini menetralisirkan karbon untuk operasional sejak 2007 dan 100% energi terbarukan sejak 2017. Mereka juga memberikan investasi besar dalam efisiensi pusat data. Terus yang kedua ada Microsoft AI for Earth, hibah dan akses teknologi cloud AI untuk organisasi lingkungan. Lalu fokus pada perubahan iklim, air, keanekaragaman hayati dan pertanian. Di sini juga ada IBM Green Computing Initiative. Dia ini server dan sistem penyimpanan yang dirancang untuk mengurangi konsumsi daya. Lalu ada AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi di pusat data. Nah, yang keempat ada Amazon Web Service, disingkat AWS, Sustainability. Mereka ini menggunakan energi terbarukan 100% untuk operasional global sejak 2025 kemarin. Lalu ada investasi dalam proyek energi terbarukan juga. Yang terakhir ada Meta Sustainable Energy Goals. Mereka mencapai energi terbarukan untuk operasional sejak 2020 dan masih berinvestasi dalam proyek energi terbarukan. Dampak dan masa depan Green AI ini ada 6. Yang pertama, inovasi ramah lingkungan, mendorong pengembangan solusi AI yang secara inherent lebih efisien energi dan mengurangi jejak karbon. Lalu ada optimasi sumber daya. AI ini dapat dioptimalkan supaya penggunaan energinya nggak terlalu boros. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Penerapan AI ini dapat meningkatkan efisiensi di berbagai industri, ngurangin juga konsumsi energi dan limbah. Lalu ada pengembangan material baru. AI juga dapat mempercepat pengembangan dan penemuan material baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu ada pemantauan lingkungan. Mereka juga bisa digunakan untuk memantau perubahan iklim, polusi, atau keanekaragaman satwa dan flora dengan lebih akurat dan efisien. Terakhir, masa depan berkelanjutan. Green AI ini adalah kunci untuk tujuan kita dalam membangun global yang berkelanjutan, menyeimbangkan kemajuan teknologi juga dengan perlindungan lingkungan. Kesimpulannya, green computing ini merupakan praktik yang ramah lingkungan dan efisien energi. Lalu sustainable AI juga mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan ekosistem teknologi yang bertanggung jawab. Tantangan utama AI ini cuma satu sih. Konsumsinya terlalu tinggi jika AI ini kompleks. Lalu ada juga strategi keberlanjutan ini mesti mencakup efisiensi algoritma AI, lalu hardware AI itu, dan pusat data dari AI. Sekian, terima kasih.